Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asroril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Saiful Rijal sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Toyaneng. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif di SDN Toyaneng 1 Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan oleh Bapak Rijal sebagai CGP. Dan tak lupa sholawat serta salam kami haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita yaitu jalan yang benar, iman dan Islam. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada kesempatan ini Bapak Rijal akan presentasi tentang diseminasi budaya positif di SDN Toyaneng. Nanti monggo kita dukung supaya acara ini berjalan dengan lancar. Demikian dari saya. Apabila ada salah dalam kata, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Bu Sri Lestari selaku Kepala SDN Toyaneng 1, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN Toyaneng 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita telah diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar. Bapak Ibu, langsung saja di sini kami ingin meminta waktu luang Bapak Ibu untuk mendengarkan paparan diseminasi budaya positif di SDN Toyaneng 1 Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Saya Saiful Rijal SPD, calon anggota penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan, yang mana ini adalah tugas yang harus saya lakukan di tahapan pada modul 1.4 tentang budaya positif, yang mana mulai bulan Maret kami sudah melaksanakan kegiatan sampai saat ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung, mensupport agar program guru gerak yang saya laksanakan bisa berjalan dengan baik. Baiklah Bapak Ibu, untuk langsung saja untuk budaya positif di SDN Toyaneng. Mungkin Bapak Ibu masih terngiang-ngiang budaya positif. Apa sih budaya itu? Kira-kira ada yang mau menanggapi Bapak Ibu? Ya, Putri. Menurut saya, budaya adalah suatu kebiasaan atau biasa yang kita lakukan. Menurut saya seperti itu. Baik, luar biasa jawaban Putri. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi tentang apa sih budaya sekolah itu?
Ya, Bu Lina. Bu Lina dulu wis. Kalau menurut saya budaya itu sendiri yaitu segala dari budi, cipta rasa, dan bahasa. Baik sekali, terima kasih Bu Lina. Jawabannya yang luar biasa. Ada lagi mungkin? Ya, Kebiasaan yang ada di sekolah itu yang dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari. siap Ibu. Terima kasih. Jawaban dari Ibu-ibu hadirin dari sini, apa yang sudah diutarakan mengenai budaya positif sudah sangat luar biasa. Tapi di sini perlu saya sampaikan, apakah budaya sekolah itu? Pertanyaan yang kedua, mengapa budaya sekolah itu penting, Bapak Ibu? Ya, maka next. Nah, ini Bapak Ibu, pengertian dari budaya sekolah. Menurut Zamroni, budaya sekolah adalah pola nilai-nilai, tradisi-tradisi, prinsip-prinsip, dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan panjang sekolah, serta dikembangkan di sekolah dalam jangka waktu yang lama sehingga menjadi pegangan dan diyakini seluruh warga di sekolah tersebut, sehingga memunculkan sikap dan perilaku seluruh warga sekolah. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu tadi sudah menjawab sangat baik sekali ya. Di sini ada nilai-nilainya. Nilainya apa saja? Bisa disiplin, tanggung jawab, ya. Tradisi-tradisi seperti yang kita ketahui, tradisi ini sudah banyak dilakukan oleh anak-anak, seperti datang ke sekolah, bertemu dengan bapak ibu gurunya, bersalaman. Itu termasuk sudah menjadi tradisi di sekolah kita. Kemudian sebelum masuk kelas juga anak-anak otomatis sudah baris sebelum masuk kelas. Ya, baik begitu. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa penting budaya sekolah itu? Sangat penting sekali ya, karena budaya sekolah yang kita terapkan sebagai suatu pembiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik pada semua warga sekolah dan pada akhirnya membentuk suatu budaya positif. Jadi kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak itu nanti akan berdampak positif pada diri anak sendiri. Contoh, setiap pagi anak bersalaman jika bertemu dengan bapak ibu guru, ini secara langsung mereka sudah menerapkan saling menghormati kepada yang lebih tua. Jika nanti diterapkan di luar sekolah, nanti bertemu masnya, mbaknya, atau orang tuanya sudah terbiasa. Ya, memang kebiasaan itu kita sebagai seorang pendidik harus selalu menanamkan di sekolah. Lanjut. Budaya positif, inilah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita, yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa, hormat, dan tanggung jawab. Ya, dari sini kebiasaan-kebiasaan sekolah yang kita lakukan ini tidak lain adalah harus berpihak pada murid Bapak Ibu. Ya, karena kita sebagai seorang pendidik yang kita olah adalah murid. Ya, jadi kita harus mempersiapkan murid itu nanti suatu hari sudah menjadi warga negara, warga masyarakat, ya, sehingga menjadi manusia yang mempunyai karakter yang positif nantinya. Tentunya penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Nah, ini budaya positif yang sedikit saya tampilkan. Ini Pak Faisal selaku guru agama mengadakan istighosa, kemudian ada kegiatan kerja bakti, anak-anak hadir ke sekolah bersalaman dengan bapak ibu guru. Kemudian budaya positif yang selanjutnya yaitu
upacara bendera yang setiap hari Senin dilaksanakan. Kemudian ada ekstrakurikuler, ini juga termasuk bagian dari budaya positif. Kemudian setiap pagi Pak Isol ini yang rutin biasanya melaksanakan sholat duha, terutama pada pagi hari. Kemudian senam bersama. Ya, ini adalah contoh-contoh budaya positif, hanya sebagian. Tetapi kalau kita soroti budaya positif yang sudah dipraktekkan oleh Bapak Ibu, ini sudah banyak sekali. Bahkan kalau ditampilkan di sini mungkin tak muat. Jadi begitu. Next. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya pelajari dari modul 1.4 tentang budaya positif, konsep-konsep inti budaya positif. Antara lain perubahan paradigma belajar. Yang pertama, disiplin positif. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Kemudian, kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ini materi yang akan kita paparkan hari ini. Yang tadi kita hanya membuka. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi yang pertama adalah perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Ini yang kita lakukan biasanya Bapak Ibu ya. Kita melakukan konsep biasanya dalam mengajar, bukan Bapak Ibu saja, mungkin saya juga ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid ya. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya gini, kita melakukan miskonsep dalam dunia pendidikan. Kita sebagai seorang guru seakan-akan kita bisa menyuruh anak itu mencetak anak seperti ini ya. Padahal kita sebagai seorang guru harus mengetahui dari karakter masing-masing anak itu sendiri. Contohnya saja dalam kegiatan pembelajaran kita kadang-kala sering memaksa anak itu harus bisa kerjakan soal matematika katakan. Tetapi kadang anak itu ada yang tidak suka matematika, tapi suka dengan materi yang lain. Kemudian untuk contoh yang lain adalah kadang-kala kita sering marah pada anak karena tidak bisa mengerjakan tugas. Kamu ini sudah berkali-kali Pak Guru memberi penjelasan, masih saja tidak bisa. Itu ilusi yang kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ini gitu aja nggak bisa. Ya, meskipun menggunakan kata-kata halus. Nah, ini lo sudah kemarin hari sudah Bapak ajarkan, tetapi kamu masih belum bisa. Kok bisa kamu ini belum bisa? Seperti itu. Ya, jadi meskipun dengan kata-kata halus, itu anak merasa bersalah. Apa yang dirasakan anak ini masih terasa merasa bersalah si anak tadi, tapi dalam jangka waktu yang pendek, dalam jangka waktu yang panjang nanti anak akan dengan sendirinya akan lupa. Jadi begitu. Ini untuk ilusi kontrol dari perubahan paradigma teori kontrol. Nah, perubahan paradigma teori kontrol ini stimulus respon, gambaran yang bisa kita biasa yang banyak diketahui realitas atau kebutuhan kita sama ya. Menurut teori kontrol, realitas adalah kebutuhan
Kita ini berbeda, kebutuhan kita maksudnya. Kita di sini ibaratkan murid, ya. Yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perubahan paradigma belajar ini kurikulum yang lama, Bapak Ibu. Ya, kurikulum yang lama berpusat pada guru. Sedangkan di kurikulum Merdeka, kita sebagai pendidik harus fokus atau berpusat pada murid. Sedangkan di kurikulum yang lama, guru satu-satunya sumber ilmu. Di kurikulum yang baru atau kurikulum Merdeka, guru bukan satu-satunya sumber ilmu, melainkan banyak sumber ilmu lainnya. Untuk kurikulum yang lama, guru mentransfer ilmu dan pengetahuan ke murid. Di kurikulum yang Merdeka, murid sebagai subjek pembelajaran. Di kurikulum yang lama, murid pasif. Di kurikulum Merdeka, murid aktif, kritis, dan membangun pengetahuannya sendiri. Jadi begitu Bapak Ibu guru ya, untuk perbedaan konvensional dan merdeka. Harapannya Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, di dalam proses pembelajaran, guru bersifat menuntun murid sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini kodratnya ada dua, Bapak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini adalah potensi yang dimiliki oleh anak mulai dia lahir atau diturunkan dari orang tuanya. Sedangkan zamannya sekarang zaman digital, di mana kita sebagai pendidik tuntut harus bisa multimedia yang proyektor yang kita tampilkan itu ternyata anak-anak lebih menarik dengan gambar juga sama. Ibu menunjukkan gambar di buku, ya, sama melihat video, jelas anak-anak lebih suka melihat video. Next. Ini ya Ibu, pada pemikiran Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa siswa harus merasa bahagia, berkembang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, mengoptimalkan potensinya, dan mengaktualisasikan hasil belajarnya di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak apa yang didapat di sekolahannya ini diharapkan mampu diterapkan di luar sekolah. Next. Jadi apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini diharapkan anak-anak mampu menerapkan profil pelajar Pancasila yang ada 6, Bapak Ibu. Yang ini harus betul-betul tertanam pada diri anak itu sendiri. Yaitu ada 6, masih ingat Bapak Ibu? Ada nyanyiannya ya. Ya, kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sudah hafal semua tentang profil pelajaran Pancasila yang ada 6. Ini kalau kita disuruh menghafalkan 6, ini kelihatannya sedikit, tapi kalau disuruh menghafalkan kayaknya kesulitan. Kalau kita mencoba berinovasi dengan bernyanyi, mungkin kita lebih cepat menghafal dengan model bernyanyi. Baik.
perubahan. Ini adalah disiplin positif. Ya, disiplin ini apa Bapak Ibu? Ada yang tahu apakah sih disiplin? Iya, Bu Eda. Disiplin adalah menuruti atau mentaati satu aturan. Baik, luar biasa jawabannya Bu Eda. Betul sekali, mentaati aturan. Kita secara langsung di sekolah kita sudah melaksanakan yang namanya disiplin positif, ya, karena disiplin itu sudah, bahkan kita sebelum ada di ini sudah ada kebiasaan-kebiasaan atau disiplin positif yang sudah ada di sekolah, antara lain yaitu jika anak-anak hadir kadang-kadang sudah bersalaman kepada Bapak Ibu. Kemudian sebelum masuk ke kelas, anak-anak sudah baris di depan kelas, disiapkan, ketua kelasnya menyiapkan, kemudian bersalaman kepada Bapak Ibu, kemudian masuk ke kelas. Dan banyak lagi budaya-budaya disiplin positif yang ada di sekolah kita. Tentu dalam disiplin positif ini kira-kira nanti jika anak-anak tidak melakukan disiplin, kira-kira diapakan Bapak Ibu? Dihukum. Kira-kira jika kita menemukan siswa yang dihukum, kira-kira tepat apa tidak Bapak Ibu? Ada yang tepat, ada yang tidak. Nah, begitu kita lanjutkan saja. Nah, maka kita akan belajar apa sih makna dari disiplin. Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksud dari pernyataan tersebut adalah pendidikan saat ini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat dari dalam dirinya sendiri, yang dikenal dengan istilah motivasi internal atau intrinsik, ya. Kemudian makna disiplin menurut Diana menyatakan bahwa arti disiplin berasal dari bahasa Latin, ya. Disiplina yang artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, ya. Maka kita akan mengenal mengenai motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya sebagai pendidik, tujuan dari penerapan disiplin ini adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik seperti yang diutarakan atau filosofinya Ki Hajar Dewantara dan pemikirannya adalah, yaitu mulai dari motivasi intrinsik anak itu sendiri. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang, seperti yang disampaikan
di 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang kita nyanyikan bersama-sama tadi, yang ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, sekarang apa sih makna disiplin positif? Nah, disiplin positif di sini berarti merupakan salah satu penerapan perilaku kebiasaan positif yang dilakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya, sehingga tumbuh motivasi intrinsik tanpa ada ancaman hukuman dan penghargaan. Ini maksudnya Bapak Ibu, jadi anak-anak sadar bahwa mereka mempunyai disiplin positif tanpa ada pengaruh dari luar, bukan karena adanya hukuman ataupun ancaman, bahkan bukan karena selalu datang tepat waktu biar dipuji, biar dapat hadiah, biar disayangi Pak Guru Bu gurunya, bukan itu yang diharapkan oleh yang jadi antara harapan sedikit. Motivasi perilaku manusia, ini materi berikutnya itu ya. Ada 3 motivasi yang kita sebagai seorang murid tentunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang sering terjadi. Ya, kadang kita dalam mendisiplinkan kita tidak nyaman, kalau aku teko malah tidak diizinkan kontrol, tidak dijauhi teman, atau bahkan dihukum. Ya, kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini biasanya yang rajin biasanya, ya, yang disiplin, yang dapat reward, dapat hadiah, dapat pujian dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga ini adalah harapan kita semua, ya, bahwasanya disiplin karena tumbuh dalam dirinya sendiri, tanggung jawab. Kita yakin bahwa ini adalah tanggung jawab, ya, bukan karena hukuman atau imbalan atau penghargaan dan sebagainya. Dari ketiganya ini, untuk yang pertama Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, masuk motivasi ekstrinsik apa intrinsik? Ekstrinsik. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi ekstrinsik. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, termasuk motivasi intrinsik. Baiklah Bapak Ibu, semuanya sangat memahami dari materi apa yang disampaikan. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman Bapak Ibu bersifat tidak terencana tiba-tiba. Anak-anak melanggar, katakan upacara, tidak memakai topi, tidak memakai sabuk, bahkan sepatunya ada yang putih, kita langsung otomatis karena tidak sama dengan teman yang lainnya, kamu aji maju ke depan. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah melakukan hukuman kepada anak-anak. Yang berikutnya, murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Maksudnya di sini aturan ini cenderung bapak ibu guru yang membuat dan anak-anak harus melaksanakan. Tujuannya baik Bapak Ibu untuk mendisiplinkan, ya. Tapi itu termasuk kategori hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Maksudnya satu arah ini adalah anak-anak tidak dilibatkan, hanya kepentingannya sekolah atau guru. Yang berikutnya berdampak pada fisik atau maupun psikis. Ini biasanya guru-guru tidak mengerjakan tugas, anak-anak disuruh lari ke lapangan.
Ini yang sering terjadi pada guru olahraga terutama ya. Hukuman lari atau push up, sit up. Ya, maksudnya benar untuk dia sehat, perutnya dia laksi dan sebagainya. Apapun itu alasannya, itu termasuk hukuman karena menyangkut fisik dan psikis anak. Dan yang berikutnya adalah pengertian dari konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah terencana Bapak Ibu ya, seandainya di kesepakatan kelas itu datang harus tepat waktu ya, sudah ditata aturan bersama guru dengan murid, membuat aturan atau kesepakatan kelas. Akan tetapi di situ juga ada konsekuensinya jika melanggar harus apa. Nah, jika datang terlambat katakan harus bernyanyi atau tinggal di luar kelas selama 1 jam, atau itu adalah konsekuensi. Akan tetapi tindakan tersebut tidak berlaku lama Pak Ibu. Anak-anak tidak nyaman dalam jangka waktu dalam jangka pendek ya. Yang berikutnya adalah restitusi. Nah, ini restitusi ini adalah yang diharapkan menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan, mengajak murid mencari solusi atas masalah yang dilakukan dan bertanggung jawab. Murid akan menjadi identitas sukses, bukan identitas gagal. Tentu anak-anak yang melanggar tentu punya alasan, makanya kita harus mengajak murid untuk berkomunikasi. Kenapa kamu telat? Dan sebagainya ya. Kemudian Pak, saya tadi malam bangunnya tidurnya kemalaman, terus besok diulangi apa tidak Pak, terus bagaimana cara kamu untuk datang tepat waktu? Pak, bagi saya tidurnya harus lebih awal, jam 9 atau jam 8. Nah, jadi anak-anak lebih diajak komunikasi untuk mencari kesalahannya apa, kemudian mencari solusi. Jadi bukan guru yang memberikan solusi atau kesalahan, tetapi anak sendiri kita tanya, kita gali kira-kira apa penyebab dari dia melanggar ya, sehingga dari kesalahan itu anak akan mengaku dengan dirinya sendiri dan berjanji pada dirinya sendiri dan tidak akan mengulanginya lagi, dan berdampak pada di kemudian hari akan terus dia lakukan. Next. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini ada istilahnya kita percobaan ya. Kita percobaan yang mana ada tindakan guru. Ini ada suatu cerita Bapak Ibu yang di awal kita sampaikan tadi, ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Soal yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Ini anak suruh mencatat 100. Kemudian lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disusun untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk yang pertama Bapak Ibu, mencatat 100 kali ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga,
Murid diminta untuk push up, hukuman apa konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, hukuman. Yang terakhir lari mengelilingi lapangan. Kita lihat kunci jawabannya, betul atau tidak? Nah, tadi yang salah hukuman tibanya. Tadi yang jawab konsekuensi, ternyata hukuman. Ya, gimana? Ini yang bawa sendiri itu kan lari mengelilingi lapangan. Kenapa kok bukan hukuman? Karena berhubungan dengan fisik, Pak. Kok masih konsekuensi? Terima kasih. baik. Terima kasih Bu Fitri karena sudah menanggapi dari soal atau pertanyaan yang lari mengelilingi lapangan dengan lari mengelilingi lapangan yang terakhir. Untuk lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah, ini bersifat umum, Bapak Ibu. Ya, di situ tidak ada kesepakatan kelas sebelumnya. Sedangkan yang terakhir mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat, ada sebabnya. Terlambat hadir 10 menit. Ya, untuk pelajaran PJOK. 10 menitnya inilah yang ada tercantum pada kesepakatan kelas dalam pelajaran PJOK. Jadi kesepakatan kelas dalam kegiatan PJOK. Kalau yang atas bersifat umum. Tentunya kesepakatan kelas antara kelas 1, 2, 3, dan 6 tentu berbeda. Di sini memang ada, Bapak Ibu, kesepakatan kelas ada, kesepakatan sekolah juga ada. Ya, yang mana kesepakatan kelas itu dibuat oleh siswa dengan wali kelas atau guru mapelnya. Kalau di kesepakatan sekolah ini melibatkan seluruh warga sekolah. Baik, lanjut. Nah, ini sing senangan yang Bapak Ibu ini yang ditunggu-tunggu. Kebutuhan dasar manusia. Ini yang di materi yang menyenangkan. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, untuk materi yang selanjutnya. Lanjut, nah, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan atau usaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bila kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka akan muncul perilaku-perilaku negatif. Kira-kira apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Makan, minum, sandang pangan, papan, ya. Lanjut Fitri. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia tentunya adalah yang pertama kebutuhan bertahan hidup, Bapak Ibu. Apa saja kebutuhan bertahan hidup itu? Sandang, pangan, papan. Satu lagi, dan kesehatan. Ya, itu yang kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Ya, tentunya pernah tidak Bapak Ibu di kelas itu ada anak yang jahil, kemudian madul kan? Alif nakal, aji coret-coret bangku. Nah, karena ingin diperhatikan si anak tadi. Ya. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biasanya anak-anak yang merasa hebat, ya, pokoknya saya harus dapat 100, jangan sampai kalah dengan siswa tersebut. Ya, contoh lagi, saya harus datang tepat waktu. Contoh lagi yang negatif, saya adalah yang paling kuat, macam-macam. Nah, dengan saya begitu dia duduk
yang lainnya disuruh minggir. Itu adalah penguasaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Tentu ini mungkin ada di antara murid Bapak Ibu yang mana ada anak yang punya membawa bekal dari praktek. Seandainya anak-anak sama-sama membawa bekal, yang satunya ikan tempe, yang satunya ingin ikan ayam katakan. Ya, karena dia mempunyai kebebasan, kepingin ngerebut. Nah, istilahnya dari sampean itu sakar PDW. Nah, itu kebebasan. Kadang dia diajari matematika tidak mau. Saya tuh senang bahasa Indonesia. Saya senang atau makan yang lain. Jadi tidak mau. Dia ingin bebas. Dia apa yang kepingin dalam belajarnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kesenangan. Ini senang ini, kesenangan loh, kebutuhan dasar yang terakhir, kesenangan. Ya, kesenangan dalam apa? Biasanya anak-anak ini lebih senang kalau dia diajar oleh guru si A. Ya, guru olahraga misalnya. Begitu waktunya yang lain, males, tidak mau. Bahkan dulu pernah ada kayaknya muridnya ini apa Bu? Farah itu ya. Kalau waktunya olahraga hadir, begitu tidak olahraga, alasan sakit atau apa. Tapi anehnya kalau waktunya olahraga sehat apa itu? Ya. Nah itu pinginnya itu kok di sekolah seneng tak pinginnya. Ya. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu. Ya. Ini memang harus dipenuhi oleh setiap anak bahkan orang. Jika satu saja ya tidak terpenuhi bagaimana? Nah, dari ke-5 kebutuhan dasar tadi, jika tidak terpenuhi maka akan berdampak kurang baik. Ini ada tabel tentang kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, kesehatan, pangan, kenyang seperti yang saya sampaikan tadi. Naik begitu. Nah, sekarang kita mencoba percobaan Bapak Ibu ya. Ini ada suatu kejadian. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dimiliki dari cerita ini? Rizal adalah anak kelas 3 SDN Payanin 1. Sesampai di rumah sepulang sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada gurunya yang bernama Pusri. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Rizal? Jika jawabannya seperti ini, dia mengadu kepada ibunya. Ibu guru bilang, saya tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru. Nah, ini si anak mengadu kepada orang tuanya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dari 5 kebutuhan dasar tadi? Dari 5 kebutuhan dasar tadi, apa yang dimiliki oleh Rizal? Kesenangan, apalagi? Coba kembali ke materi berikutnya. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang kasih sayang, apalagi kesenangan, kebebasan, kasih sayang. Apakah semuanya? Coba kembali lagi ke cerita. Apa yang dilakukan oleh Rizal tadi mengadu kepada orang tuanya, yaitu kan nggak seru, istilahnya kebebasan, kesenangan juga bisa. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya yaitu posisi kontrol. Ya, posisi kontrol. Lanjut.
Nah, ada 5 posisi kontrol Pak Ibu di sini. Kita sebagai pendidik, ya. Posisi kontrol kita sebagai pendidik yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang berikutnya adalah sebagai teman. Keempat, memantau. Yang terakhir sebagai manajer. Lanjut. Nah, ini penjelasan dari 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik dan verbal, ataupun ada suara tinggi, melotot, menunjuk, menghardik, dan kadang mempermalukan di depan umum. Pernahkah Bapak Ibu melakukan hukuman? Pernah. Saya sendiri juga pernah melihat anak yang melanggar atau yang jahil. Kadang kita tidak marah, tapi melotot. Kadang dodeng. Nah, itu aja termasuk hukum Bapak Ibu. Ya. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Meskipun suaranya lembut. Ayo nak, Bapak Ibu, Bapak Guru lo sudah mengajar. Kamu kok nggak bisa-bisa saja. Ini loh materi yang kemarin sudah saya Pak Guru ajarkan, kok nggak bisa sih? Kebacut, sebagainya. Itu ya. Ini ada yang sering kita laksanakan. Ini posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang berikutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Ya, ini biasanya guru mengajak murid, ayo anak-anak kerjakan tugasnya. Ayo anak-anak diselesaikan tugasnya. Kalau tidak selesai, nanti Pak Guru dimarahi. Katakan Bu Fitri selaku wali kelas 6. Kebetulan Bu Fitri tidak masuk, maka yang menggantikan adalah saya. Ya, karena saya bukan wali kelas 6. Kemudian ada anak yang mengerjakan tugas. Ayo anak dikerjakan tugasnya. Nanti kalau tidak selesai, nanti dikira Pak Rizal yang tidak mengawasi anak. Nanti Pak Rizal dimarahi oleh Pak Fitri. Itu sebagai teman guru. Ya. Yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Kita melihat, memantau anak-anak berkembang dengan sendirinya, belajar dengan sendirinya, tanpa memberi arahan. Hanya saja tetap dikasih peran anak-anak harus tetap bertanggung jawab dalam kegiatan atau pembelajaran di dalam kelas. Kita hanya mengawasi, hanya memantau, ya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Ini segala sesuatu permasalahan diserahkan kepada murid menyebutkan. Kita hanya menggali saja sebagai seorang pendidik, hanya memberikan arahan, sedangkan murid akan menemukan sendiri apa yang dilakukannya. Kemudian mencari solusi bersama-sama, bagaimana untuk memperbaiki dari kesalahan yang telah dilakukan. Ini dari posisi kontrol dengan penerapan nanti ada namanya restitusi. Lanjut dulu. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi Mbak Ibu, seperti tadi ya. Kira-kira ini termasuk hukuman posisi kita kontrol sebagai seorang pendidik, menghukum atau teman, apa merasa bersalah, atau sebagai pemantau, atau manajer. Kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira termasuk apa? Saya kecewa sekali dengan kamu, bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum apa? Termasuk penghukum apa merasa bersalah,
apa pemantau, apa teman, apa manajer? Pemantau. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Apakah kamu mendapatkan stiker? Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kita lihat kunci jawabannya. Ya, apakah sudah betul apa yang sudah dijawab tadi oleh Bapak Ibu? Ya. Dari sini Bapak Ibu sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan dari posisi 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah mendukung, membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Posisi terakhir inilah yang diharapkan seharusnya oleh seorang pendidik Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini yang sudah saya utarakan tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, kira-kira keyakinan ini apa Bapak Ibu? Ada yang tanya? Gimana Bu ini? Percaya bahwa di kelas itu ada peraturan yang harus dilaksanakan di kelas. Peraturan yang harus dilaksanakan di kelas. Ada lagi Pak Ibu? Gimana? Moga Bu Ida ada tanggapan mengenai percaya, mengenai keyakinan kelas. Ya, seperti yang diutarakan oleh Bu Feni tadi, percaya akan keyakinan di kelas. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Mengapa keyakinan kelas? Yang kedua, mengapa tidak peraturan kelas? Ya, lanjut. Ya, karena yang kita bangun adalah motivasi intriknya, sedangkan peraturan itu berhubungan dengan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, murid akan melakukan perilaku baik karena ingin menghindari hukuman dengan mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Sedangkan keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diyakini dan sudah disepakati bersama, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dari sini, jadi anak-anak yang lebih takut pada hukuman atau menginginkan penghargaan, berarti anak tersebut masih ada pengaruh ekstrinsik. Sedangkan anak-anak yang mengakui kebajikan universal yang 6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi benar-benar diyakini oleh anak ini, maka anak akan menjadi mempunyai motivasi intrinsik. Lanjut. Ya, di sini Bapak Ibu, saya sudah melakukan keyakinan kelas yang kemarin sudah saya buat. Kita lihat tayangan video yang sudah kemarin saya dengan kelas 4. Materi kita yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi Bapak Ibu? Kita lanjut ke materi berikutnya, pengertian restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini didapat pada yaitu Gosok pada tahun 2004.
Pengertian berikutnya adalah merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Jelson Gosen pada tahun 1996. Lanjut. Ya, inilah Bapak Ibu segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama, yang kedua menanyakan menstabilkan identitas, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas maksudnya di sini. Next. Nah, dari tahapan segitiga restitusi ini, langkah-langkahnya adalah itu menstabilkan identitas. Dari kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi dari materi yang pertama dengan materi yang segitiga restitusi ini ada kaitannya. Yang mana keyakinan kelas sudah saya paparkan tadi, ini ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Baik, lanjut. Nah, di sini saya sudah melakukan restitusi dalam video yang akan saya tayangkan berikut ini. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi video tentang segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Yang terakhir yang kita tunggu-tunggu, terima kasih. Bergerak dan menggerakkan. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya Pak. Bagaimana sikap kita sebagai seorang pendidik setelah kita membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati dan sudah menentukan konsekuensinya, tetapi murid ini selalu melanggar pada pelanggaran yang sama dan dilakukan berkali-kali. Misalnya pada keyakinan kita membuat, yaitu masuk ke kelas tepat waktu, tetapi murid ini selalu datang terlambat. Bagaimanakah sikap kita? Mohon pencerahannya. Makasih. Pertanyaan dari kita sangat luar biasa sekali dan sangat bagus, dan ini sering terjadi kadang-kadang, karena terutama pada siswa kita yang memang super luar biasa, ya. Bahkan kita sering melakukan pembinaan, masih saja selalu melakukan kesalahan atau pelanggaran pada kesalahan yang sama. Padahal kita sudah melakukan yang namanya kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Seperti yang ditanyakan Bu Vida tadi, datang ke kelas dengan tepat waktu. Bagaimanakah caranya? Ada yang tahu? Gitu. Saya mencoba akan menjawab pertanyaan Bu Vida. Anak yang selalu terlambat, selalu terlambat setiap waktu, melakukan kesalahan yang sama setiap waktu. Yang bisa dilakukan dalam hal ini, kita tidak boleh mempengaruhi anak, tidak boleh memarahi anak. Terus kemudian kita tanya anak tersebut kenapa bisa begitu. Kita datangkan orang tuanya. Barangkali di rumah itu ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Jadi kita harus berkolaborasi, mengkomunikasikan dengan wali murid. Begitu Bu Vida jawaban dari saya.
Mungkin ada yang lain yang mau menambah, monggo. Sangat luar biasa dari Ibu Sri Lestari mengenai apa yang sudah ditanyakan oleh Bu Vida tadi. Mungkin ada menambahkan? Ya, sangat betul sekali. Ya, dari apa yang sudah dijawab oleh Bu Sri tadi, kita berkolaborasi. Jika saya sebagai guru mapel, maka kolaborasi saya adalah dengan wali kelas, dengan kepala sekolah, dan orang tua kita aja. Pak, jika bapak, jika yang kita temui adalah ibu, bu, anaknya selalu datang terlambat. Kenapa? Kok datang terlambat? Tentu nanti orang tuanya akan mengutarakan. Karena pengalaman saya dulu kecil, saya juga pernah datang terlambat dan sering dihukum hampir setiap hari. Karena apa? Karena saya masih menunggu ibu saya yang jualan. Pada waktu itu di sekolah saya, ibu saya jualan tempe keliling, sehingga saya menunggu ibu saya datang. Karena saya dulu itu kalau tidak dapat sanggup, tidak berangkat sekolah. Ya. Nah, maka dari itu guru harus tahu alasan mengapa anak itu terlambat. Dan kita serahkan lagi kepada orang tuanya. Bisa tidak ibu nanti anaknya tidak datang terlambat? Seperti itu. Ya, nanti apapun hasilnya, hasil komunikasi guru dengan orang tua nanti dimusyawarahkan lagi dengan ibu kepala sekolah. Jadi begitu. Dari sini ada lagi mungkin yang bertanya mungkin? Ya, monggo Bu Dita. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan saya sebagai guru kelas rendah yang sudah dijelaskan tadi Pak Rizal tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas sekaligus kesepakatan kelas bagi guru kelas rendah di kelas rendah, terutama kelas 1 yang mayoritas siswanya itu belum bisa atau belum lancar menulis atau membaca. Sekian, terima kasih. Mohon pencerahannya. Ya, ini pertanyaannya yang dari mulai kelas 1 terutama. Ini sangat dan memang realita ya. Di kelas 1 baru masuk, kita sebagai wali kelas 1 akan membuat kegiatan kelas. Padahal kegiatan kelas itu anak-anak ditanya dan menuliskan apa yang diinginkan. Ya, sedangkan kelas 1 masih belum menulis ataupun membaca mayoritas, meskipun ada 1, 2, 3 yang sudah lancar menulisnya atau membacanya. Itu bagaimana? Adakah yang bisa menjawab dari pertanyaannya Bu Nita? Oke, monggo Bu Eda. Mungkin yang dilakukan adalah ini kan gini, untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu kita harus punya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang akan kita buat untuk kesepakatan tersebut. Jadi untuk kelas rendah misalkan, yang pertama misalkan kita akan mengacu kepada disiplin untuk tidak datang terlambat. Maka kita ajukan pertanyaan saja ke kelas, ke anak-anak, ke siswa. Pertanyaannya misalkan, kalau misalkan anak-anak, kalau misalkan kita ke sekolah boleh tidak datang terlambat. Kita masuk jam 7, terus anak-anak masuknya datang di sekolah jam 7 lebih 10 menit, 15 menit, boleh tidak? Mungkin seperti itu. Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pematik saja. Nanti anak-anak yang menjawab dan kita akan merangkum jawaban-jawaban dari anak-anak tersebut. Seperti itu Pak Rijal. Baik, luar biasa sekali apa yang sudah dijawab oleh Brenda. Pertanyaan dari Bu Nita terkait kesepakatan kelas dibuat oleh kelas bawah atau kelas 1 yang mayoritasnya masih belum bisa membaca dan menulis, dengan memberikan pertanyaan pemantik, kemudian apa yang diutarakan. Kita sebagai guru mencatatkan, nanti setelah semuanya ditanya
dirangkum, dibacakan kembali. Bapak Ibu, seperti itu. Sangat luar biasa sekali. Intinya dari yang sudah disampaikan oleh Bu Eda tadi sangat tepat sekali. Ya, kita sebagai guru, terutama guru kelas bawah, atau kata Bu Nita tadi kelas rendah, bukan rendahan ya, kelas rendah, kelas bawah maksudnya, kelas 1, ya, kita menuntun dalam artian membimbing, membacakan, ya, dari kebiasaan setiap hari, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan tepat waktu juga. Kemudian mungkin kalau ke kelas itu harus melepas sepatu dan diletakkan di rak dan seterusnya. Itu kita sebagai guru hanya memberi pertanyaan tematik seperti yang dikatakan oleh Eda. Dan dari apa yang sudah dijawab oleh anak tadi kita tuliskan, kemudian kita baca atau kita menuliskan, kemudian anak-anak disuruh menempelkan sendiri. Anak-anak menempel suruh maju itu sebenarnya luar biasa. Ya, padahal anak-anak menjawab pertanyaan kita tuliskan di kertas, kemudian diserahkan kepada anaknya maju dengan sendirinya menempel ke papan tulis atau kita menyediakan kertas keyakinan kelas. Anak menempel, kemudian gurunya membacakan. Si Ira tadi menulis, mengusulkan atau menjawab datang tepat waktu jam 7. Itu pun kita sebutkan, anak tambah senang lagi, ya, bahwa mereka merasa sudah ikut andil dalam membuat kerangka kesepakatan kelas. Ya, betul, dibaca bersama-sama, dan terakhir anak-anak disuruh maju di situ menandatangani. Jadi anak-anak setelah keyakinan kelas dibuat, anak-anak menandatangani kertas tadi, semuanya bergantian. Ya. Dan terakhir ibu guru yang bertanda tangan tanggal berapa kesepakatan kelas itu dibuat. Seperti itu Bapak Ibu. Sudah dari sini, karena sudah cukup diseminasi budaya positif di SDN yang satu ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, bahasa, sikap, tutur kata yang kurang baik. Saya maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.